Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat karena kita masih di Islam itu Indah. Pastinya dengan tepuk tangan ini terlihat kalau kita masih semangat untuk belajar ya. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah beban itu serahkan sama Allah. Jangan dipikul sendiri. Ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat. Mau lihat nggak? Mau ya. Dibebaskan sebagai sandera tapi istri dan anak telah wafat. Ini dia tayangannya, silakan. Yang selalu kita ingat, Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Tapi nyatanya ada orang yang ujiannya bertubi-tubi. Kehilangan orang yang dicinta, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, hingga tak bersisa. Habib Nabil, bukankah itu semua di luar kemampuan kita? Masya Allah. Kita harus seperti apa Habib? Silakan Habib Nabil. Baik Mas Soni, izin Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Syam, para pemirsa Islam itu Indah dimanapun berada. Jadi tadi kita melihat orang yang diberikan cobaan, istri anaknya tidak ada, bahkan mungkin rumahnya juga tidak ada, hartanya juga habis. Lalu bagaimana ini? Apakah kemudian di luar kemampuan? Jadi begini, hadirin ya dan juga hadirat yang baik yang di ruangan ini maupun yang nonton, bahwa tingkat ujian, cobaan itu akan senantiasa berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan seseorang. Ya. Artinya apa? Makin tinggi ujiannya berarti makin takwa orang itu. Atau kebalikannya, makin takwa orang itu makin tinggi juga ujiannya. Di dalam hadis dikatakan ya baginda Rasul SAW menyebutkan ya inna idhama al-jaza ma'a idhama al-bala. Jadi inna idhama al-jaza, sesungguhnya besarnya, dahsyatnya, agungnya satu pahala itu sangat tergantung dengan besarnya juga bala atau cobaan atau ujian. Ya di dalam hadis lain dikatakan ya wa innallaha idza habba qaumun ibtalahum. Ya Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah mencintai seseorang bukan dibiarin, tapi justru malah diberikan cobaan, ujian ya. Faman radhiya falahur ridha. Kalau orang itu ridha dikasih ujian walaupun berat lalu dia bertahan, dia istirja, ya innalillahi wa inna rajiun, lalu kemudian berharap ampunan Allah, pahala Allah, maka falahur ridha. Allah langsung berikan keridhoannya kepada orang itu. Faman sakhita falahus sukht. Barang siapa yang kemudian marah dengan ujian Allah itu, kenapa begini? Saya nggak mau, ya Allah saya nggak terima. Maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita diberikan ujian, yakinlah itu. Sekali lagi, yakinlah itu bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada seseorang di luar kemampuan. Tadi para guru-guru kita menyampaikan siapa paling besar cobaannya? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau paling dicintai sama Allah. Lalu siapa? Ulul azmi minar rusul. 5 orang nabi yang paling mulia derajatnya. Setelah itu siapa? Para anbiya wal mursalin. Setelah itu siapa? Para aulia, salihin. Setelah itu dan seterusnya sampai mungkin kita. Kenapa? Karena kualitas kita yang seperti ini. Maka yuk kita tingkatkan takwa kita Mas Soni. Supaya apa? Supaya Allah juga meningkatkan kita dengan ujian yang sesuai dengan ketakwaan itu. Seperti Habib bilang, yakin kalau Allah sudah ngasih sesuai kemampuan sesuai kita. Kemampuan kita. Betul. Makasih Habib Nabil. Sama-sama. Boleh tepuk tangannya. Semoga menjadi semangat buat kita. Yakin Allah mudahkan, Allah lindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ustadz Syam. Siap. Ada yang mau ditanyain gak ke jamaah yang ada di studio? Oh iya dong. Sama siapa? Ada segmennya dulu. Apa tuh? Ustadz bertanya. Kami menjawab. Kita cari yang semangat. Semangat, mana yang paling semangat tadi ya? Tapi karena ini temanya tentang tawakal bersandar kepada Allah, kita cari orang yang paling tawakal meskipun hidupnya mendung terus. Emang kelihatan? Kelihatan dong. Dari mana? Ada mic-nya. Ada orang yang hidupnya mendung terus, gelap terus. Dari mana kelihatannya? Karena pakai kacamata Oh gelap. gitu. Bener. Walaupun lampu terang dia mendung. Sekitar tuh kayak gelap aja ya. Ibu silakan berdiri Bu, Ibu berdiri Bu, silakan berdiri. Ya Allah bener juga. Beri salam, perkenalkan nama dari majelis taklim mana silahkan. Gak kelihatan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama siapa dari majelis taklim mana? Nama saya Ibu Iwin dari Majelis Al Hidayah dari Bandung. Wih dari Bandung, Masya Allah. Masya Allah. Ibu mau bertanya sambil pakai kacamata atau mau buka? Silomen. Ibu ada nggak kira-kira yang ibu pernah perasaan ya Allah ini berat sekali ini ujian ini sampai ada perasaan pengen putus asa ini gimana menyelesaikannya, pernah nggak ada perasaan itu Bu? Pernah punya anak satu. Iya. Dua punya anak dua. Anak sendiri lupa. Dua. Tadi satu sekarang dua. Anu satu ada di anu satu dekat. Iya. Anu satu menuju kuliah. Tapi hati tetap emut ka menuju kuliah. Gitu menuju kuliah. Iya. Jadi ente bebas gitu emut kamu kali. Tahu artinya enggak? Kayaknya enggak. Pokoknya dia rindu Abi sama artinya anaknya. apa tuh? Abi kayaknya tahu artinya. Itu selalu ingat. Jadi ada anak Selalu dua sampai ingat. pilih kuliah Iya. dan selalu ingat dan susah dilupakan. Ya, selalu. Oh gitu. Jadi Ya, selalu Oh, ingat iya, punya iya. anak. Tapi itu merasa ibu, ya Allah sedih ini segala Ya, macam ya. karena anaknya jauh. Ya. Oke ya. Makasih ya Bu ya. Makasih, Mudah-mudahan Bu. anak yang lagi kuliah, anak yang belum kuliah semua sukses semua insya Allah. Amin. Soleh-solehah. Makasih. Bergetar terus mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipakai kembali kacamatanya. Diingetin lagi. Permisi. Silakan Ustaz Syam. Pokoknya kita happy-happy aja Mas Sony ya. Iya, Sampai silakan, guruku Ustaz. Habib Nabil, Habib Maki, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi susah, lagi sedih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah sedih. Sehingga turunlah ayat-ayat Al-Quran untuk menghibur Nabi. Tentang siapa? Banyak kisah Nabi Musa. Nabi Musa pun pernah sedih. Nabi Isa dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi-Nabi Allah, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Mereka semua dikisahkan. Kenapa? Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita lagi sedih, mau putus asa, coba kita lihat kisahnya orang dulu. Oh, orang dulu juga pernah diuji. Oh dia saja diuji apalagi saya ini yang kurang khusyuk sholatnya. Apalagi saya ini yang kurang banyak sedekahnya. Nabi Muhammad saja yang banyak sedekahnya tetap diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa doanya? Kalau dalam Al-Quran ada ayat yang turun untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surah apa itu? Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ada juga hadis Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru, permudah orang jangan dipersulit, basyiru wa la tunaffiru, gembirakan orang, bahagiakan orang, jangan ditakut-takuti. Maka ada doa, Allahumma yassir wa la tu'assir, atau Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Allah permudahlah, jangan dipersulit. Ya Allah permudahlah, jangan dipersulit. Doa selanjutnya, kalau misalnya ada masalah, ada sebuah ketakutan, pengen bersandar kepada Allah, ada doa yang paling bagus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk kita baca di pagi hari, dibaca di sore hari, zikir pagi petang. Apa itu? Ya Hayyu Ya Qayyum. Sama-sama, 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya? Ya Allah yang maha hidup, yang maha mengurusi, ya Allah rahmatmu, ya Allah curahkan rahmatmu, ya Allah jangan kau lepaskan aku sekejap mata pun. Artinya kita tidak akan pernah bisa apa-apa tanpa bersandar kepada Allah, tanpa tawakal kepada Allah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan sholat, puasa, ibadah pun kita tidak bisa mengandalkan diri kita kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nothing Allah everything ya.
Kita tuh nothing ya, Allah tuh segalanya ya. Untuk segalanya. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Ini segmen yang ditunggu-tunggu biasanya sama jamaah yang datang ke Islam itu Indah. Curhat. Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Iya, aku akan nyuruh angkat tangan dulu karena tadi ada yang mau curhat banget katanya. Ibu Umi ya tadi ya mau curhat ya? Oh iya, tadi udah mantekin duluan katanya ya. Boleh turun ke bawah Ibu? Yuk izin ikut saya, permisi. Udah dikasih jalan. Coba kasih salam ke seluruh Indonesia sama namanya siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Ai dari Majelis Talim Al-Hidayah Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tepuk tangannya dari Bandung. Mungkin boleh dibantu Habib Nabil juga Ustadz Abi Maki, boleh ya? Mohon maaf ya Habib, Ustadz Sam, semuanya Asoni juga. Ya. Ibu mau curhat, Mangga, tapi Ibu. maaf, bukannya Ibu mengutarakan keluh kesah sendiri, tapi Ibu ingin curhat. Bagaimana caranya punya suami sakit-sakitan, terus dia sampai berobat, sampai Ibu sampai ke 4 rumah sakit, sampai ke 6 rumah sakit. Sampai dia dirawat juga, sampai beberapa kali dirawat. Hasil check up-nya baik-baik saja. Tetapi kenapa suami sering kejang, sering tidak ingat. Sampai sholat Jumat juga dia pingsan sampai 6 jam, nggak sadar-sadar. Saya bawa ke rumah sakit, terus dia dirawat, hasilnya semuanya juga baik saja. Terus udah 4 tahun Asoni dia sakit gitu, sampai kerja juga enggak karena dia sering sakit. Malah naik motor juga sering jatuh, katanya pusing, sampai beberapa kali. Terus saya ini gimana Asoni, Umi, untuk menghadapi suami sakit-sakitan seperti itu. Kadang-kala dia suka ada kesannya, ada marahnya. Apakah Umi dosa sama suami mengatakan jengkel apa itu gimana? Nah itu curhatan Umi Asoni buat Pak Habib semuanya. Mohon Bu, maaf. sebentar, kalau suami sakit-sakitan berarti Ibu kesini sama siapa dan suami lagi di mana? Ada di sini. Ada di sini? Tuh, Ibu bawa ke sini. Oh, di Biar mana? ini. Oh, Kenapa? Bapak izin boleh dipanggil ke sini? Iya boleh. Bapak izin boleh ke sini, Pak? Masya Allah. Ini Allah. Bapak namanya siapa? Septar mana? Septar mana? Izin, Pak. Benar yang Umi bilang, istri Bapak bilang seperti itu ya? Betul. Kalau kejadiannya seperti ini, yang terjadi sama Ibu, harusnya bagaimana ya, Abi Maki? Iya, izin Habib Allah barik fiik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rumah tangga pastinya ada kata-kata saat mau menikah saja barakallahu laka wa baraka alaika. Ada laka, ada alaika. Semoga berikan keberkahan dalam kehidupan dalam keadaan baik. Juga diberikan keberkahan walaupun dalam keadaan kesulitan. Jadi sudah digambarkan bahwa yang namanya kebaikan, kesulitan ada dalam rumah tangga. Nah kalau seandainya apakah ini bagian daripada kesulitan yang ada? Iya, ini bagian daripada kesulitan yang ada. Yang namanya penyakit ya sakit ya ada. Namun yang ingin digambarkan yang singkat, walaupun sudah mencoba berobat ke sana kemari, tapi punten, mungkin baik kalau seandainya membiasakan apa yang ada dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu mengatakan syifa itu hanya dengan 2. 1 Quran dan yang kedua adalah yang namanya apa? Yang namanya madu. Iya, madu. Dan punten, kenapa tidak mengatakan bahwa Quran sebagai dawa? Apa bedanya dawa dengan syifa? Kalau dawa ada ketentuan-ketentuan cara mengkonsumsinya. Tapi kalau syifa sebanyak-banyak itu lebih baik. Lebih baik. Jadi tolong biasakan misalnya dengan matan punya disiplin. Bagaimana caranya. Karena kalau seperti ini terlihat Masya Allah lagi sehat. Kelihatan apa sehat? Ya, Masya Allah. Mendingan Alhamdulillah. Makanya di samping berobat kemana, ke dokter atau kemana. Maka tolong ini adalah bagian daripada cinta Allah. Dari Allah kepada ibu dan bapak. Dekatkan dengan Al-Quranul Karim. Ini pertama. Yang kedua punten.
nasihat yang ingin saya sampaikan sama ibu dan bapak, jangan pernah melakukan karena memang ini sakit, ya. Tapi jangan pernah melakukan pengobatan yang di luar seperti syariat. Itu malah cinta Allah kepadanya akan jadi gugur. Karena apa? Dalam arti gugur itu tidak diterima dengan baik. Karena mungkin, punten ya, dengan hal-hal yang tidak baik, yang penting pingin sehat ke sana, penting pengen sehat ke sini. Yang paling tepat itu adalah coba cari dari apa penyebab yang insya Allah bisa ditemukan. Mudah-mudahan doa nanti dari guru kami Habib Nabil untuk mendoakan semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ibarik fiik. Tapi sering kambuhnya itu keseringan ya Pak ya, kambuh banget ya. Waktu kemarin mau berangkat ke sini juga dia pingsan. Pingsan sampai lagi sholat 2 kali. Sampai 2 kali pingsan. Lagi pegang HP langsung jatuh hancur semua HP-nya. Waktu kemarin mau ke sini teh Asoni terus dia teh udah mengatakan tidak jadi, tapi saya nekat harus jadi Bapak biar nanti ada solusinya. Insya Allah ya, tadi Abi juga udah ngasih solusi. Sekarang kalau dari Habib Nabil, izin Habib. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadits dikatakan begini, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, tapi ketika misalnya seperti ini tadi kita melihat bahwa ada yang memang lama gitu baru kemudian sembuh. Saya ingin berpesan sama Bapak ya bahwa segala sesuatu itu ada 2 sisi seperti mata uang. Jadi mata uang itu kalau misalnya satu nggak ada, nggak laku. Nah, begitupun dalam hal Bapak ini ada zahir, ada batin gitu ya. Zahirnya tadi yang Ibu bilang berobat ke dokter ya kemudian dicek segala macam nggak ada masalah. Berarti zahirnya tidak ada masalah. Mungkin batinnya yang ada masalah. Batin ini Bapak dan juga Ibu perlu juga dilihat. Bukan hanya batin berarti kita harus doa, belum tentu hanya sekedar itu. Tapi batinnya dibersihkan. Tawakal tadi sama Allah, tawakal sama Allah. Ya Allah, saya punya penyakit seperti ini, tolong sembuhkan ya Allah. Ada kekuatan dalam diri kita, ada keyakinan dalam diri kita, ada keikhlasan. Saya insya Allah sembuh dengan izin Allah, maka disembuhkan sama Allah Subhanahu. Ana inda dhanni abdi bi. Saya itu kata Allah, aku itu tergantung prasangka hambaku. Nah, maka saya ajarkan satu doa ya Bapak, insya Allah doa ini termasuk doa yang luar biasa untuk orang yang sakit. Jadi ikuti saya mengucapkan As'alullahal azim. As'alukal adim. Rabbal arsyil azim. Rabbal arsyil adim. Ayyashwi. Ayyashwi. Kalau yang berasa sakitnya di bagian mana, dada misalnya, pakai tangan kanan kita sambil kita mengucap gitu. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ayyashwi. Ya. Kalau di kepala as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashwi. Kalau misalnya ada air, bacakan di segelas air, apakah itu ayat kursi atau doa yang tadi, lalu kita minum dengan niat. Yakini insya Allah Allah sembuhkan dengan izin Allah. Amin. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ya Pak? Yakin. Amin ya Allah. Saya bantu doa Ustadz Abi, Ustadz Syam kita doakan mudah-mudahan beliau disembuhkan. Sepulang dari sini mudah-mudahan disembuhkan Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bapak tuh punya istri yang luar biasa banget loh Pak. Peduli sama Bapak, luar biasa sekali. Bapak ada yang mau disampaikan nggak ke istri Bapak? Bapak mohon maaf ya. Dari mulai kita rumah tangga, apalagi selama 5 tahun ini Bapak banyak kesalahan. Tidak bisa menjadi suami yang baik untuk mama dan anak-anak. Dikarenakan hal tersebut mudah-mudahan Bapak sehat kembali seperti semula. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengurus rumah tangga sebagaimana mestinya sebagai suami mengurus rumah tangga. Mengurus anak Amin, dan ya istrinya. Begitu. Mohon maaf ya. Amin. Ibu, Masya Allah, tepuk tangannya dong. Semoga Allah berikan Allah kabulkan semua doa-doanya. Kalau Ibu ada yang mau disampaikan nggak Bu? Iya Pak, sama-sama. Umi juga minta maaf selama ini. Bicara atau perilaku ke Bapak, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kemauan Bapak tidak Umi tepati, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Semoga Bapak ke depannya cepat sembuh. Amin ya Allah. Dan ada lagi kerjaan buat Bapak. Amin ya Allah. Amin. Punten ya Pak. Sama-sama.
Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah sehatkan, Allah jaga, Allah berikan kerukunan, rezeki berlimpah, kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku juga mau minta maaf sama Ibu Kacamata tadi, tapi nanti aja setelah yang satu ini ya, kita bahas lagi nih. Beban itu serahkan sama Allah, jangan dipikul sendiri. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.